Kang Doni terkait beberapa hari lalu kunjungan ke Penajam ya. Kang Doni dan Ibu Yuni diundang oleh beberapa pihak di sana. Boleh diceritakan kan seperti apa hasil pertemuannya? Ya, jadi pertemuan kemarin itu dihadiri oleh Bupati Penajam Pasar Utara, PJ, Bupati Penajam Pasar Utara, juga dari Kejari Penajam, Polres dalam undangan tapi tidak hadir, terus ya di bawah kepala dinas semuanya hadir dari dinas perhubungan, dinas PU, dinas terkait lah hadir semua. Kita kayak dikepung pada saat rapat itu oleh pihak Pemkab Penajam. Karena kenapa saya bilang bisa dikepung? Mereka semua hadir full tim, sementara kami hanya beberapa orang mewakili daripada Bu Yuni. Yang mengherankan bagi kami, serasa kami diintervensi. Kenapa? Undangan itu kan undangan untuk mencari solusi, tetapi kenapa di dalam undangan ada Kapolres, ada Kajari dihadir oleh mereka semua. Ini ada apa? Ini kan terasa sebagai intervensi, bukan mencari win-win solution, tetapi kami merasa diintervensi pada saat itu. Tapi akhirnya bahwa revitalisasi itu menurut kami adalah itu penggunaan anggaran negara yang dilaksanakan tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai prosedur. Nah, jadi dugaan kami di situ ada timbul permasalahan hukum, yaitu apa? Kerugian negara di situ. Kenapa ada kerugian negara? Pertama, revitalisasi pelabuhan itu, mestinya pelabuhan itu kan miliknya pemerintah sudah clear, mestinya ya, yang dikelola oleh pemerintah. Sementara pelabuhan yang ada itu yang ingin direvitalisasi adalah milik pribadi, milik perorangan, yaitu Bu Yuni. Ibu Yuni itu, Yuni Wahyuni itu adalah pemilik turun temurun, jadi pemilik mewakili keluarga dari, ingat ya, itu pelabuhan berdiri dari tahun 81. 81 itu Kabupaten Penajam belum ada. Ya, jadi pelabuhan itu pribadi mengabdi, keluarganya Bu Yuni justru memberikan pengabdian kepada masyarakat Penajam yang akan menyeberang ke Balikpapan. Ya. Ingat, dari tahun 81 sampai hari ini tidak ada peran serta pemerintah dalam pelaksanaan pelabuhan. Nah, tiba-tiba sekarang ada PJ baru, PJ Bupati baru, kok tiba-tiba dengan revitalisasi dengan alasan tidak sesuai SOP, keselamatan penumpang. Lah, ini kan aneh nih. Keselamatan penumpang dikelotok, katanya tidak ada pelampung yang memadai, nggak mencukupi jumlah penumpang. Nah, ini kan yang aneh coba ya. Revitalisasi pelabuhan, bukan revitalisasi angkutan pelabuhannya. Kenapa? Kalau menyangkut keselamatan adalah revitalisasi kelotoknya, kapalnya ya. Bukan pelabuhannya. Kalau pelabuhannya nggak perlu revitalisasi, SOP ya pasti sesuai, orang cuma tinggal naik turun. Yang dimaksud pemerintah sana, saya pikir kalau untuk keselamatan penumpang adalah kelotok yang direvitalisasi, ya, bukan pelabuhannya. Nah, kembali lagi pemilik pelabuhan itu dari tahun 81 sampai saat ini tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengoperasikannya. Ya. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya jika Pemkab PPU itu, Pemkab Penajam itu memberikan apresiasi terhadap keluarganya Ibu Yuni Wahyuni selaku pengelola pelabuhan Klotok. Mestinya memberikan apresiasi, membangunkan merevitalisasi pelabuhan tanpa syarat. Artinya tanpa syarat, tanpa harus diminta pelabuhannya kepada pemerintah, dipaksa hibah untuk menyerahkan. Ya, jadi apresiasi lah. Sebelum ada di PJ kan baru berapa bulan. Sementara pelabuhan itu dari tahun 81. Coba bayang nggak masalahnya itu kan gitu. Nah, kira-kira itu, jadi kita minta supaya PJ Bupati lebih menyadari, dan apalagi ada dari dinas KSOP Provinsi Kaltim itu juga menjelaskan sebelum adanya revitalisasi objeknya harus clear. Nah, harus clear artinya harus sudah ada, tidak ada masalah, baru bisa dilaksanakan itu revitalisasi.
Nah, dasar dari itu akhirnya yang tadinya pihak PJ Bupati dan Pemkab Penajam yang tadinya meminta apa namanya Hibah. hibah, tapi sekarang lagi mencoba untuk bagaimana bisa berkolaborasi supaya bisa melakukan operasional bersama. Yaitu kami juga menyambut baik supaya diadakan dari awal seperti itu, bukan dihibahkan. Nah, kita juga sekarang masih menunggu draftnya bagaimana, kan kita sifatnya menunggu ya draftnya bagaimana. Tetapi juga sekarang yang beredar akan pindah pelabuhan, silakan aja kalau pindah pelabuhan gitu. Sementara kan kami tetap ada di situ gitu. Kalau mereka bikin pelabuhan baru, silakan aja, harus punya lahan baru gitu. Nah, sementara yang dibilang keselamatan penumpang adalah bukan pelabuhannya, tetapi transportasinya, yaitu kapal pelotoknya. Oh, berarti dari pihak Ibu Yuni yang diwakili Kang Doni menyarankan bukan pelabuhannya yang harus disalahkan ya, Ya, armadanya berarti iya, kan ya. karena kan PJ Bupati selalu mendengungkan keselamatan penumpang tidak sesuai SOP keselamatan penumpang. Di kapal bahaya karena kapalnya seperti itu, tidak ada pelampung yang memadai karena bisa angkut motor. Nah, berarti yang salah apanya? Alat transportasinya atau pelabuhan? Nah, ini rupanya salah persepsi menurut saya. PJ Bupati Penajam ini salah persepsi. Tapi selama ini Kang